Ayo yang pada mau nikah nih, harus nonton ya video ini. Yuk sebelum nonton subscribe dulu ya guys. Oke, jadi sekarang aku mau bahas tentang cek pranikah, terutama bagi kalian yang mau nikah nih ya. Dengerin ya guys ya. Jadi cek ini wajib sama penting banget buat kalian yang mau nikah. Anjurannya sih dalam waktu sebelum 6 bulan sebelum kalian merit, kalian lebih baik cek ini. Dan tujuannya itu yang pertama, yang pasti kita mau dong tahu kondisi kesehatan pasangan kita. Dan misalnya sampai amit-amitnya nih terjadi ada kondisi kesehatan yang nggak diinginkan, kan kita bisa mencegah, bukan cegah nikahnya loh ya guys ya, tapi mencegah supaya penyakitnya itu nggak tambah parah, jadi bisa dihandle, ditanganin bareng. Dan yang kedua, yang pasti kan kita nggak mau ada kondisi kesehatan yang jelek itu yang menurun ke anak kita. Untuk pemeriksaannya itu ada 8 pemeriksaan yang wajib untuk diperiksain. Yang pertama, pasti harus periksa dokter dulu. Jadi supaya kita bisa bilang kan keluhan kita apa, kemudian kita punya riwayat penyakit dulunya itu apa, atau kesehatan sekarangnya apa, dan dokter kan juga bisa meriksa langsung. Ya, mungkin kita nggak ngerti kan kita punya riwayat sakit apa, tapi waktu diperiksa dokter kan langsung ketemu. Dan pemeriksaan berikutnya itu bisa berhubungan sama pemeriksaan dokter langsung itu. Terus yang kedua, pemeriksaan darah lengkap ya. Pemeriksaan darah lengkap ini tujuannya tuh supaya kita bisa mengetahui kita punya anemia apa enggak. Anemia itu kekurangan Hb. Kemudian hemofilia. Hemofilia itu darah yang sukar membeku intinya. Dan ada talasemia. Talasemia itu adanya gangguan dalam ikatan hemoglobin tubuh kita. Dan soalnya talasemia hemofilia ini itu bisa diturunin ke anak. Jadi memang perlu kita tahu. Yang ketiga, itu ada golongan darah dan resus. Ya mungkin teman-teman biasa taunya kan golongan darah tuh yang kayak A, B, AB, O. Nah, tapi ada juga resus. Resus tuh hasilnya cuma 2, positif sama negatif. Ya, dan resus ini yang memang bisa dibilang penting untuk cek pranikah. Karena kalau amit-amitnya nih, resusnya suami dan istri itu beda, itu nanti ditakutin bisa berdampak buruk pada anak. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya, yang keempat, itu tes gula darah. Jadi dari penelitian, kalau misalnya gula darah, terutama ibu ya, tinggi saat mengandung, jadi ada kecenderungan diabetes mellitus, itu nanti ditakutkan janin yang dikandung itu makrosomia. Makrosomia itu maksudnya tuh berat badannya berlebih, jadi janinnya gede. Kalau janin gede itu kan nanti takutnya bisa nyebabin komplikasi saat persalinannya. Yang kelima, tes urin. Ya, tes urin ini fungsinya kita untuk mengetahui kondisi kesehatan saluran kemih atau saluran kencing, terus ginjal, terus kemudian kalau ada kemungkinan infeksi ya kita cek dari situ. Berikutnya ada tes namanya VDRL. Nah, ini tes untuk mengetahui sifilis. Sifilis itu salah satu penyakit menular seksual. Ya, jadi ya biar kita dalam pernikahan safe lah, aman semua gitu. Yang ketujuh, tes hepatitis B dan HIV. Ya, jadi ini penting ya dicek baik calon suami, calon istri. Ya, soalnya HIV, hepatitis B itu kan rata-rata ditularin gara-gara perilaku seks bebas dan yang seks yang nggak aman, kemudian dari darah bisa, dari jarum suntik, ya. Dan ini benar-benar perlu dicek. Kemudian yang terakhir namanya TORCH. Ya, TORCH itu merupakan singkatan dari yang pertama T, toxoplasma, kemudian R, rubella, C, cytomegalovirus, dan H, herpes. Ya, jadi ini juga termasuk salah satu komponen penyakit menular seksual. Dan TORCH ini itu penting banget, soalnya dari penelitian yang ada, baik suami atau istrinya terinfeksi TORCH itu nggak terlalu berbahaya. Tetapi yang bahaya itu kalau diturunkan ke janinnya, yang bisa nyebabin cacat pada janin. Ya, jadi setelah meriksa itu biasanya ada anjurannya perlu dilakukan vaksin pula. Oke, jadi itu guys, ada 8 kan pemeriksaan yang aku anjurin untuk kalian lakuin. Ya, tetapi selain itu ada pemeriksaan lainnya sebetulnya, masih ada beberapa, cukup banyak. Tapi pemeriksaan lainnya ini biasanya sih dilakuin sesuai indikasi. Ya, jadi kita memang paling pertama, paling penting itu kita harus periksa dokter dulu. Ya, kalau dokter nemu ada yang kayak aneh atau ada masalah dikit, nah mungkin dianjurin pemeriksaan tambahannya. Ya, contohnya tuh seperti periksa hormon tiroid. Yang kedua ada ronsen torak untuk melihat fungsi paru-paru kita, pernafasan. Kemudian rekam jantung, EKG. Dan yang terakhir periksa organ reproduksi, baik cowok atau cewek, dua-duanya. Oke, bagi calon papa mama jadi dilakuin ya pemeriksaannya. Jangan lupa, penting banget kalian lakuin.
Oke, jadi semoga videonya ini bermanfaat kan buat kalian semua. Jangan lupa videonya di like, ya, like dulu, terus di share buat semua kerabat yang membutuhkan, sama di subscribe. Subscribe, bakal banyak video seru-seru lainnya. Thank you.